Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kualitas kerohanian seseorang dapat kita lihat. Yang pertama, bagaimana dia memperlakukan terhadap sesamanya. Ini kelihatan sekali, saudara. Kalau seseorang tidak bisa atau belum bisa memanusiakan terhadap sesamanya, dia berlaku kejam, tidak ada kasih, maka sekalipun dia seorang yang mengaku pengikut Tuhan, sekalipun seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak bisa memperlakukan sesamanya, ini sebagai bukti orang-orang ini tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai perasaan Tuhan. Karena firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukti seseorang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu mengasihi sesamanya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita bisa mengasihi, menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja tidak bisa mengasihi? Kualitas tingkat kerohanian seseorang dapat kita lihat bagaimana ia berurusan dengan harta, bagaimana seseorang berurusan dengan uang. Kalau berurusan dengan uang tidak beres, kalau berurusan dengan harta sudah tidak beres, ini bukti seseorang tersebut orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan. Kalau orang itu masih kikir, artinya orang-orang tadi sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Karena kalau orang kikir itu tidak mendapatkan bagian kerajaan surga. Kalau urusan warisan, orang-orang menghalalkan segala cara. Urusan harta, orang tadi menghalalkan segala cara, bahkan menyakiti hati sesamanya. Bahkan karena urusan harta, urusan uang, orang berani melenyapkan nyawa orang lain. Orang-orang ini sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, yaitu gara-gara harta fana, gara-gara uang, seseorang meninggalkan imannya, menyangkal Tuhan, meninggalkan kepercayaannya. Orang-orang ini akan menyesal kelak di akhir hidup dia. Orang-orang yang akan terbuang dalam lautan api, dalam kegelapan abadi. Banyak orang di dunia hanya mengejar harta fana, mengejar uang, sampai ajal menjemput dia. Karena orang-orang yang sudah terikat oleh harta dunia fana, dia sudah tidak peduli akan nasib kekalnya. Dia sudah tidak sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya di bumi ini, di balik kubur masih ada kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap manusia di bumi menentukan nasib kekalnya. Daniel 12 ayat 2, bahwa semua orang akan dibangkitkan dari debu tanah, satu menerima kehinaan kekal, satu menerima kemuliaan kekal. Orang-orang yang hidup di bumi memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghargai perasaan Tuhan, orang-orang yang hidup mau benar. Orang-orang ini yang akan menerima kehidupan kekal bersama Tuhan. Orang-orang yang tidak berani hidup sembarangan, tetapi berusaha hidup benar, takut berbuat dosa. Walaupun ini sebuah perjuangan, ini pilihan, maka orang-orang itu jiwanya diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Saudaraku, yang ketiga, kita bisa melihat tingkat kerohanian seseorang. Orang itu dewasa, orang itu
sudah mengalami kedewasaan kerohanian. Yang ketiga, bagaimana dia menggunakan waktu dia. Orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, tidak akan sembarangan menggunakan waktunya untuk bekerja, untuk melayani, untuk menjadi saksi Kristus. Maka dia tidak akan sembarangan kumpul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak menghargai perasaan Tuhan. Maka orang-orang ini akan mempengaruhi kehidupan dia, karena pergaulan yang jahat akan mempengaruhi kehidupan kita, saudaraku. Waktu itu adalah waktu, kata Alkitab, waktu ini waktu yang jahat. Pergunakan waktu kita untuk bekerja, mengembangkan bakat potensi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau ada kelebihan, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Yang keempat, kerohanian seseorang, kualitas kerohanian seseorang dapat dilihat bagaimana kehidupan seksnya, bagaimana hubungan istri, bagaimana dengan pasangan hidup dia. Apakah dia sudah puas dengan pasangannya? Apakah dia sudah menjadi berkat bagi pasangan hidupnya, bagi teman hidupnya? Karena iman Kristen, hanya maut yang bisa memisahkan orang berkeluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada 4 hal tersebut kita bisa mendeteksi seseorang memiliki kualitas kerohanian. Bagaimana dia memperlakukan terhadap sesamanya. Yang kedua, bagaimana dia berurusan dengan harta, dengan uang, bagaimana dia menggunakan waktunya, bagaimana kehidupan seksnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.